Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penghambatan perkecambahan gulma oleh inhibitor alami katekin. Topik yang dibahas oleh kelompok kami diambil dari jurnal yang berjudul Inhibition of Seed Germination of Weeds by Natural Inhibitor Katekin yang disusun oleh Cegu dan kawan-kawan pada tahun 2018. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Alia Hasna Siti Fauziah dengan NIM J3L118058, saya sendiri Agnes Padia Wulansari dengan NIM J3L118063, Alvaro Mufti Ramadan dengan NIM J3L118097, Randito Ikhwanus Safa dengan NIM J3L118161, dan Asyifa Rahmawati dengan NIM J3L2181. Gulma adalah tanaman yang tidak diinginkan karena dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan manusia. Gulma bersifat teknis dan plastis, di mana gulma yang bersifat teknis ini terkait dengan proses produksi suatu tanaman pertanian, yaitu keberadaan gulma ini dapat menurunkan hasil produksi karena gulma akan mengganggu pertumbuhan tanaman pertanian melalui kompetisi dengan tanaman produksi pertanian. Sedangkan sifat plastis ini biasanya karena sifat yang tidak mengikat pada suatu spesies tumbuhan, di mana pada tingkat tertentu tanaman yang berguna dapat menjadi gulma, dan sebaliknya, tumbuhan yang biasanya dianggap sebagai gulma dapat pula dianggap sebagai tanaman yang tidak mengganggu. Contohnya itu seperti kedelai yang tumbuh di sela-sela tanaman monokultur jagung yang dapat dianggap sebagai gulma. Akan tetapi, pada sistem tumpang sari, keduanya merupakan tanaman utama. Meskipun demikian, beberapa jenis tumbuhan dikenal sebagai gulma utama, seperti alang-alang. Kemudian, gulma dapat mengganggu pemanfaatan sumber daya tanah dan air, di mana dengan terganggunya sumber pemanfaatan daya tanah dan air, gulma ini tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena dapat menurunkan hasil yang dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Selain itu, gulma juga dapat menimbulkan masalah besar di area non-tanaman, seperti di lokasi industri, jalan atau rel, lapangan udara, tangki, saluran air, dan tempat lainnya, di mana gulma ini dapat mengganggu atau mengurangi fungsi dari lokasi tempat tumbuhnya gulma ini. Adapun gulma dapat berkembang biak secara dengan cara stolon. Selain dengan cara stolon, itu dapat berkembang biak secara seksual melalui proses perkecambahan biji. Perkecambahan biji merupakan mekanisme di mana pertumbuhan morfologi dan fisiologi mengakibatkan aktivitas embrio dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana sebelum berkecambah, benih akan menyerap air sehingga terjadi perluasan dan pemanjangan embrio benih yang ditunjukkan pada gambar yang pertama. Kemudian, setelah menyerap air, embrio akan mengeluarkan asam giberalat ke aleuron, di mana aleuron ini nantinya akan mengeluarkan enzim dan enzim tersebut akan menuju ke endosperma. Dan ketika enzim itu menuju ke endosperma akan muncul juga radikula, yang kemudian enzim itu akan bekerja untuk menguraikan zat makanan sehingga diperoleh energi untuk perkecambahan, di mana energi ini dikeluarkan dalam bentuk gula. Kemudian, benih yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, Senna occidentalis, kedua Datura stramonium, ketiga Calotropis procera, keempat Vartenium hysterophorus, dan yang terakhir Cassia tora. Berdasarkan mekanisme pertumbuhan biji gulma, mekanismenya dapat dihambat ataupun dihentikan dengan suatu inhibitor perkecambahan.
Inhibitor perkecambahan itu sendiri adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Sering didapat pada proses perkecambahan, pertumbuhan pucuk, atau dalam biji pada saat terjadi dormansi. Inhibitor perkecambahan dapat diperoleh secara alami. Salah satu tanaman dengan kemampuan sebagai inhibitor perkecambahan adalah teh hijau. Teh hijau dengan nama latin Camellia sinensis merupakan tanaman yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teh hijau ini mengandung zat aktif seperti polifenol dan juga antioksidan. Pada penelitian kali ini, bagian yang digunakan dari tanaman teh hijau adalah bagian daunnya. Di bagian daun terdapat senyawa aktif yang diambil sebagai zat inhibitor, yaitu katekin. Katekin merupakan senyawa antioksidan yang dapat bertindak sebagai inhibitor perkecambahan, dan senyawa ini terkandung banyak dalam daun teh hijau, yakni sekitar 30% dari bobot kering daun. Katekin sendiri dikonfirmasi akan menunjukkan serapan tertinggi pada panjang gelombang 272 nanometer dalam pelarut etil asetat apabila diukur dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV dan visible. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan katekin sebagai inhibitor alami terhadap perkecambahan gulma Senna occidentalis, Datura stramonium, Calotropis procera, Phasenium hysterophorus, dan juga Cassia tora. Baik, selanjutnya metode. Pada percobaan kali ini, ada 3 tahap pengujian. Yang pertama, pengumpulan benih gulma. Yang kedua, isolasi dan konfirmasi kehadiran katekin. Dan yang terakhir, uji hambatan perkecambahan. Pengumpulan benih gulma, di mana benih dikumpulkan dan dikeringkan. Kemudian benih dicuci dengan air sulit 2 hingga 3 kali. Lalu, isolasi dan konfirmasi kehadiran katekin, di mana pertama dilakukan proses preparasi. Daun teh hijau dihaluskan hingga menjadi bubuk, lalu dilanjutkan dengan proses pemanasan, di mana bubuk daun teh hijau ditimbang sebanyak 9 gram, lalu dilarutkan dalam 180 ml aquades, kemudian dipanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius dalam waktu 80 menit. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring berukuran 5 mikrometer. Setelah itu filtrat diekstraksi dengan kloroform, di mana filtrat ditambahkan dengan kloroform sebanyak 180 ml, kemudian dikocok selama 1 jam, lalu dilakukan pengulangan sebanyak 2-3 kali. Filtrat diekstraksi dengan etil asetat, di mana filtrat ditambahkan etil asetat, kemudian dikocok dan diambil lapisan atas, lalu diukur dengan spektrofotometer UV vis. Dan yang terakhir, uji hambatan perkecambahan, di mana pembuatan larutan katekin dibuat dari bubuk daun teh hijau dengan konsentrasi 5 mikrogram per mili. Kemudian perendaman benih. 10 buah benih direndam dalam 5 mili larutan katekin dan aquades sebagai kontrol. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Kemudian penyemaian benih. Benih diletakkan di atas kertas saring, dibasahi dengan larutan katekin, lalu ditutup. Dan yang terakhir, pengamatan. Setelah dilakukan penyemaian selama 24 jam, pertumbuhan kecambah diamati. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil isolasi katekin dari teh hijau. Pada gambar A dapat dilihat bahwa ini adalah partisi dengan menggunakan pelarut kloroform, di mana pelarut kloroform ini akan melarutkan senyawa-senyawa selain katekin seperti protein maupun lipid. Lapisan kloroform terlihat pada lapisan bawah. Lalu pada gambar yang B, dapat terlihat 2 lapisan juga. Nah, ini merupakan partisi dengan menggunakan pelarut etil asetat, di mana katekin akan terdistribusi oleh pelarut etil asetat. Di sini lapisan atas merupakan lapisan ekstra katekin dengan etil asetat. Selanjutnya,
Ekstrak yang didapatkan dengan pelarut etil asetat diukur menggunakan spektrofotometer UV vis untuk mengetahui serapan maksimum katekin pada panjang gelombang tertentu. Di sini terlihat grafik hasil pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, di mana serapan maksimum pada katekin terdapat pada panjang gelombang sekitar 272 nanometer. Sehingga pengukuran menggunakan spektrofotometer UV vis ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ekstrak etil asetat yang kita dapatkan sudah mengandung katekin atau belum. Baik, berikut merupakan hasil pengamatan dari hambatan perkecambahan yang dihasilkan oleh inhibitor katekin. Berdasarkan hasil pengujian, inhibitor katekin bekerja menghambat perkecambahan dari seluruh sampel benih gulma. Pada gambar kelima sampel diketahui bahwa kerja inhibitor katekin ditunjukkan dengan tidak terjadinya perubahan terhadap benih yang direndam dengan inhibitor. Adapun di sampingnya ada benih yang direndam dengan kontrol negatif berupa Aquades yang menunjukkan adanya pembengkakan pada benih dan bertumbuhnya kecambah. Pada gambar dapat dilihat kertas saring yang berwarna kuning berisi inhibitor katekin dan yang kertas saringnya bersih itu merupakan kontrol negatif. Hal ini, pembengkakan dan tumbuhnya perkecambahan dipengaruhi oleh penyerapan dan pertukaran gas yang terjadi pada kulit benih. Kadar air pada benih berpengaruh terhadap daya berkecambah serta kecepatan tumbuh dari suatu benih. Mekanisme kerja dari inhibitor katekin, yaitu inhibitor katekin bekerja sebagai inhibitor kompetitif terhadap enzim yang memicu pertumbuhan kecambah. Seperti yang sebelumnya dijelaskan pada mekanisme perkecambahan, inhibitor yang sifatnya mirip dengan substrat berikatan dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat yang ada pada benih tidak bekerja terhadap pertumbuhan kecambah. Dormansi merupakan suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu dari benih. Pada keadaan alami, dormansi dapat dilakukan oleh benih karena terhadap inhibitor alami dari benih itu sendiri yang berada pada cangkang atau kulit benih, sehingga dia dapat menghambat pertumbuhan benih hingga kondisi lingkungan tersebut mendukung untuk benih berkecambah. Untuk menghentikan perkecambahan atau mengatur pertumbuhan gulma, fungsi dari inhibitor katekin ini dapat mempercepat terjadinya dormansi. Pada beberapa jurnal juga dikatakan bahwa inhibitor yang sengaja ditambahkan, inhibitor alami, salah satunya inhibitor katekin ini juga dapat menghentikan perkecambahan secara permanen atau bahkan merusak benih gulma. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Cegu dan kawan-kawan yaitu katekin yang dimurnikan dari teh hijau dapat menghambat perkecambahan biji Senna occidentalis, Datura stramonium, Calotropis procera, Parthenium hysteroporus, dan Cassiatora yang beracun bagi ternak dan juga anak-anak. Tidak ada perkecambahan yang diamati pada saat benih direndam dalam katekin dan disebarkan pada kertas saring dalam cawan Petri dibandingkan dengan benih yang direndam dalam air suling. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.